Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Opik. Apa Mas Opik? Aduh, keren kan? Assalamualaikum, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kalau Mas Opik penyanyi dengan hati, dekat kita sama Sang Maha Kuasa. Kita di sana tuh adem, ayem. Ini kan lagunya Recycle ya Mas Opik ya? Ya. Ini lagu waktu itu pernah dipopulerkan sama Once. Jadi lagu ini saya tulis tahun 99. Ini Mas Opik yang ciptain lagunya ini Ya. kan? Ini lagu ceritanya tentang apa sih memang kita? Jadi ini Dialova itu yang tercinta. Cuman ini ada kaitan sama film kan. Cuman lagu ini sudah terjadi sebelum film itu ada. Ini tentang kerinduan kepada ibu, kepada Rasulullah SAW, kerinduan kepada Allah gitu ya. Kayaknya aku ini bukan siapa-siapa gitu ya. Tapi apa ya? Bagaimana menawarkan cinta kepada Allah, ya Allah kau seperti, wahai Rasulullah kau seperti, wahai ibu kau seperti gitu ya. Ini bukan lagu cinta-cintaan orang biasa, ini sebenarnya maknanya tuh lebih dalam. Ya. Ji ya, bukan cinta-cintaan ya. Ya cinta-cinta juga, bisa juga. Bisa juga. Universal. Oke, ini faktanya semua orang itu kenal sama Mas Opik sebagai penyanyi religi. Siap. Tapi banyak yang nggak tahu kalau di awal karirnya Mas Opik pernah jadi penyanyi rock dan juga tergabung dalam sebuah band yang bernama Timor Looking to Visual. Oh, lihat Mas Opik tuh. Ya ampun. Dulu Mas, gondrong Mas Opik ya. gorgeous banget kayak Firza ya. Masya Allah. Kayak Ahmad Dhani. Siap. Ini tahun berapa Mas? Tahun berapa tuh ya? Kita proses karir itu dari tahun 93 tuh. Nah ini awalnya gimana sih? Emang dari dulu dari kecilnya emang pengen jadi penyanyi gitu atau gimana sih Mas? Iya, Tiba-tiba aku bisa tuh jadi penyanyi rock gitu. bisanya itu nyanyi, ngaji, sama main silat. Cuma 3 aja. Silat. Mas Opik silat sedikit boleh nggak? Masih ingat. Ajarin aku lah kuda-kudanya. Oh iyalah. Ayo Nan, sedikit Nan. Nih. Apa basicnya? Silat, pencak silat Mas Opik? Oh basicnya macam-macam. Coba Mas Opik. Mix. Sedikit dong. Sama sedikit lagi. Jadi kita jarang-jarang lihat Mas Opik silat. Ya ngerjain kamu. Sekali lah Mas Opik. Kapan lagi? Ya, jadi memang yang paling penting sebenarnya itu kemana-mana nih aku juga kampanye silat. Jadi aku suruh anak-anak di kampung-kampung, di ganggang, di musola, di mana, ayo latihan silat lagi. Anak-anak kita kalau latihan silat tiba-tiba jauh dari narkoba. Bener. Jauh dari geng-geng motor. Bener. Kemudian ada yang ditakutin. Bener. Yang ngingetin. Nah, Mas Opik, dia juga jangan Mas silat. Nar, siap. Silat lidah. Kalau pencak silat jauh dari. narkoba. Yang kedua, Jauh dari geng motor. aku pulang ya. Jadi memang Maksudnya ada yang ngawasin gitu. Bener. Dan anaknya sehat. Nantinya kalau udah jago nih dia bisa ngelindungin keluarganya, adiknya, kakaknya, ibunya gitu. tapi kaget loh Mas Opik ternyata jago silat. Aku baru tahu loh Mas Opik tadi keren kayaknya. Terbatas. Gimana ya? Tadi gini, gimana? Kuda-kudanya Mas? Terbatas. Misalnya Nah terakhir ya, akan gendang. Ya beda lu. Bisa aja senang Mas. Aduh. Nah, kalau ini apa ini? Nih, ini foto siapa ini? Wah, pasar malam di kepalamu, Aunur. Aulur. enggak. Aunur tuh siapa Aunur? Tapi aku beneran loh, orang kan taunya Mas Opik nih penyanyi religi ya. Aunur, namaku Aunur Rafiq Lil Firdaus. Nama aslinya. Nama asli. Dan kita lihat foto keempat, looking to visual. Loh, jadi gua bro. Ini siapa ini? Hey. Gua juga dulu penyanyi rock bro. Andika Kangen, band ini. Bukan. Ya ternyata lu ya. Gua bro. Kok lu mirip sama Andika Kangen, band sih? Oh enggak dong, mukanya lihat dong, hey. Mirip. Enggak dong. Tapi Om Opik kok bisa sih? Kok Om Opik, Mas Opik? Opik, kok bisa sih dari penyanyi rock banget? Kan rock total kan ya? Ya. Rock total, kok tiba-tiba bisa akhirnya mutusin, nyanyi lagu religi aja Apa yang membuat Mas Opik pindah? Ya. Jadi memang sebenarnya sih kita nggak kotak-kotak genre itu apa ini rock nih, jazz, ini blues. Pokoknya saya merdeka saja. Saya coba tulis apa yang bisa saya tulis gitu ya. Jadi tiba-tiba ketemu workshop sama siapa, itu jadinya lagu ini gitu. Jadi tergantung aja. Ada pengalaman spiritualnya nggak? Atau ada tiba-tiba ada satu kejadian yang membuat Mas Opik jadi, wah aku kayaknya mau ke religi aja gitu. Enggak.
Waktu itu almarhum abang ya, Ustadz Arifin Ilham, tanya sama Ustadz Arifin Ilham, Bang, orang kayak saya gimana Bang ya? Kita banyak dosa di masa lalu, hari-hari berantakan, kira-kira gimana saya kalau saya nyanyi religi? Gak apa-apa, nyanyi aja. Mudah-mudahan apa yang kamu nyanyikan bisa menjadi sesuatu yang berharga nantinya untukmu. Masya Allah. Dan ngajarin kamu nanti menjadi lebih baik. Nah, gitu. Jadi bener sayang, namanya manusia itu tidak ada yang sempurna, apalagi dengan masa lalu kita, ya kan? Betul, Siapapun setuju, itu, setuju saya banget. juga pernah punya masa lalu yang kurang baik. Ya. Tadi juga Mas Sopi juga sama kan pasti punya masa lalu yang memang Sama. tuh. Jadi jangan pernah takut, maksudnya Jangan pernah justru takut. kita belajar dari masa lalu kita. Tapi lebih nyaman yang mana? Menjadi penyanyi religi sekarang apa yang band rock zaman dulu? Saya masih nulis untuk lagu-lagu untuk penyanyi, saya masih nulis untuk apa? Lagu rock. juga. Dan juga Mas Opik ini saya yang pernah berprofesi, kan kita tahunya sekarang sebagai penyanyi, Sukses. pencipta lagu. Nih, nggak ada yang tahu kan dulunya juga Mas Opik pernah looking to visual. Dikenal sebagai penyanyi, Opik ternyata pernah jadi tukang pel. Ini curhatannya soal perjalanan hidup. Ya ampun. Gimana ini Mas Itu Opik? beneran? Tukang pel. Mas Opik. Mas Opik ini jadi cleaning service, tukang pel. Enggak. Jadi memang dulu kita satu rumah tuh punya tugas masing-masing gitu ya. Di studio ada hari ini jadi ngepel, masak gitu. Tapi memang kebanyakan saya dulu di studio itu saya ngepel, saya masak, saya bersih-bersih, ya. Saya membangun diri gitu ya. Jadi nggak ada alasan kita nggak berbuat, meskipun kita miskin, kita susah, kita nggak punya apa-apa. Tapi kita masih bisa bergerak. Ketika Allah izinkan kita bergerak, kita berbuat sesuatu untuk orang lain, untuk keadaan, ini poin besar nih. Sampai akhirnya ya poin tombol hati akhirnya. Album pertama alhamdulillah gagal, album kedua alhamdulillah kurang perhatian. Album ketiga ini Masya Allah agak berat. Album keempatnya katakanlah kurang promosi. Wah. Album kelima gagal sampai Jadi banyak juga gagalnya Mas Opik ya. Sampai akhirnya album keberapa tuh kemarin yang akhirnya yang album itu ikut kompilasinya Abang Ustadz Arifin Ilham, ada apresiasi. Terus album Istighfar, album pertama saya itu yang untuk religi. Religi langsung. Wah, jadi perjalanan dari band metal. Gagal pas religi berhasil. Jadi Ganti muka terus. Jadi buat orang ini ada pelajarannya loh. Kalian tuh gagal ya coba lagi. Coba lagi, jangan menyerah. Mas Opik. Nggak boleh menyerah. Dan juga Mas Opik ini pernah dibayar, katanya dibayar nyanyi, cuman dibayar pakai gelas. Oh ya, Gelas ya. apa Pernah itu, dipakai Mas Opik? gelas-gelas kaca. Jadi kita dijemput pakai apa? Satpol PP kan. Kita nyanyi gitu ya. Terus kita nyanyi itu ngarep nih dapat duit nih gitu ya. Ya tapi alhamdulillah dapat gelas gitu. Kadang-kadang kasih buku, kasih apa gitu. Sesaat lagi kita punya sesuatu yang berhubungan dengan masa lalunya Mas Opik. Siapakah dia? Tetap di Oke Bos. siap? Siap Bos. Dimanapun kalian berada, ku kira aku yakin pasti bisa. Kembali lagi di Oke Bos. Siap Bos. Kita punya sesuatu nih buat Mas Opik. Ya, Nah ada di situ tuh. ini Masukin. semoga bisa mengingatkan. Apaan nih? Ini gini, terus gini, Nih. terus tiduran gini. Hah? Sebentar Nat. Ini kan styrofoam. Maksudnya lu tidur gini apaan? Ya, gue nggak tahu ceritanya. Ceritanya apa? Coba biar Mas Opik yang ceritain. Gimana sih ceritanya? Ingat gak sama Mas ini? Opik emang ada cerita apa dengan styrofoam terus tidur gitu? Ya. Jadi saya waktu itu ngerjain set untuk teater di Taman Mini ya. Terus ada sisa styrofoam, saya minta boleh nggak nih buat kasur saya gitu. Buat Jadi, kasur? Styrofoam ini kasur saya yang pertama gitu. Saya simpan sampai sekarang, jadi kalau lagi malas aku biasanya tidur di styrofoam itu. Gitu. Ini jadi kenangan gitu bahwa kita sampai di titik ini tuh nggak mudah. Nggak mudah, ini menjadi penanda kamu. Jadi kalau kamu lagi malas berkarya lagi, ingat kamu dulu kayak begini gitu. Jadi nggak ngilang. Wah, tapi Mas Opik kan sekarang penyanyi genre religi di depan layar, kaca, di depan apapun itu. Namun di kehidupan nyatanya juga merupakan sosok yang religius. Karena beliau kabarnya memiliki helaian rambutnya Nabi Muhammad SAW. Wah, Masya Allah. Looking to visual.
Sejak dibawa ke tanah air pada tanggal 7 Mei lalu, rambut Nabi Muhammad yang berada di rumah Opik Tombo Ati terus menarik perhatian. Ribuan orang sudah datang ke rumah Opik di kawasan Pulau Gebang, Jakarta Timur untuk berziarah ke salah satu bagian dari tubuh Rasulullah itu. Sebagai benda bersejarah dari panutan kaum muslim, rambut Nabi Muhammad SAW bukan hanya menarik perhatian, tapi sekaligus membuat haru biru para pengunjung. Sehelai rambut Nabi Muhammad yang panjangnya 30 cm itu diterima Opik dari Dewan Ulama Tarikah Internasional Turki dan pemerintah Turki. Gimana itu ceritanya? Gimana ceritanya Mas Pemirsa? Opik? Jadi suatu saat saya ketemu Syekh gitu ya, apakah mungkin orang seperti saya ini bisa memiliki satu helai rambut Nabi gitu. Kemudian dapat berapa waktu saya dipanggil ke Turki, kemudian dikasih yang itu. Terus banyak yang protes, kenapa sih bukan ulama, kenapa bukan kiai, kenapa bukan habaib, kenapa yang bukan punya pondokan yang ribuan, kenapa sih Opik, siapa sih Opik? Saya juga nggak tahu, saya tanya sama Syekh, kenapa saya? Dia bilang, Allah choose you, Allah pilih kamu. Kebetulan di rumah ada banyak anak santri yang ngapal Quran, jadi memang ini kita ngaji terus 24 jam gantian. Kemudian juga ada berkaitan juga para pendekar yang di rumah, jadi kita jaga 24 jam gantian. Gitu. Jadi rumah selalu terjaga 20 jam dengan banyak kegiatan, latihan silat, latihan golok, latihan samurai, latihan pedang, terus juga ngafal Quran juga di rumah setiap hari terus gitu ya. Jadi ruangan ini bagian bawah ini sangat-sangat religius. Yeah, Tapi untuk recording ada lantai 2. Lantai 2 recording. Punya untuk rekaman sendiri. Jadi banyak yang datang gitu ya. Oh, sangat apa ya? Sangat kayak histeris gitu. Histeris. Ada yang pingsan, ada yang apa gitu ya. Masa pandemi ini alhamdulillah jadi agak bisa istirahat. Kalau kemarin nggak bisa istirahat karena harus terima tamu terus dan kita nggak boleh menolak. Siapapun tamu datang ke rumah silakan. Ini aku ada komen-komen dari para netizen tentang Mas Opik. Ya. Mau aku bacain ya? Siap. Ini dari Sokocul. Opik adalah pendakwah musik yang cocok untuk kita para pelaku dosa yang malu untuk majelis. Siap. Gimana tuh tanggapannya tuh? Ya begini sebenarnya. Kita dakwah itu, dai itu wajib buat kita semuanya. Sampaikan walau satu ayat. Sampaikan. Walaupun sederhana gitu ya. Dan walaupun kita masih belum benar, tapi kalau kita tahu sampaikan. Ada lagi nih dari Darius. Gua mu'alaf hidayah datang ke gue lewat lagu Opik dan Raihan. Masya Allah. Sampai mualaf dia jadi mualaf. Dan yang terakhirnya ada dari Destianri Efraim Ganap. Saya bukan muslim, tapi saya suka beberapa lagu bernuansa religi Islam karena terdengar meneduhkan dan pesan liriknya menyejukkan. Salam damai saudara-saudaraku. Itu yang komentar untuk Mas Opik, berarti ada yang muslim, ada yang non muslim, Ya. ada yang tadinya juga memang dia juga bukan muslim tapi dia suka mendengarkan liriknya dan nada-nadanya Mas Opik. Ada juga yang sampai jadi mualaf. Wah, berarti pahalanya banyak Masya banget Allah. Mas Opik ya. Dari ibaratnya ini bisa disebut dakwah lewat lagu juga bisa Dakwah ya Mas lewat Opik. lagu ya. Cuman nanti kalau saya bilang dakwah ada yang tidak setuju. Ya sudah, kita berkarya saja, niatan kita kepada Allah. Coba setulusnya, ya Allah, hanya ini yang aku bisa. Mas Opik terkenal sebagai pencipta lagu terbaik bukan hanya di Indonesia aja tapi se-Asia. Masya Allah. Nah sekarang coba, punten ya Mas Opik, aku mau tantang Mas Opik untuk menciptakan lagu tentang lagu yang singkat aja Mas. Tentang aku dan Nagita. Aduh. Siapa tahu lagunya bagus sayang kita nyanyiin. Aduh Mas Opik kapan lagi Mas? Aduh. Mas Opik saya kasih waktu 5 menit lah ya. Karena iklannya banyak. Habis ini Mas Opik mau kasih lagu dadakan buat Raffi dan Nagita. Kita dengerin liriknya dan nadanya. Kalau bagus, kita nyanyiin sayang. Jangan kemana-mana, tetap di Oke Bos. Siap Bos. Kembali lagi di Oke Bos. Siapa? Ini ditunggu-tunggu nih. Selama iklan tadi Mas Opik langsung nulis. Cepet banget loh bikin lagunya Mas, loh. ini kalau lagunya bagus, aduh. Bener kalau cocok, bukan bagus sama Opik mah ciptanya bagus semua. Kalau memang cocok kan aku suaranya pas-pasan lah. Kalau istilah aku lebih bagus. Kalau memang ini
kita bulan depan kan ulang tahun pernikahan ke-6. Mas Opik, Ya. siapa tahu ini bisa. Ini mah suatu kehormatan. Coba. Jadi aku tadi Itu ini bener nih, Ya. tuh bukan gimmick loh, tuh langsung ditulis. Tuh, langsung ditulis. 5 menit bisa selesai ya? Wah, aku tuh bayangin dia tuh. Katanya mau ulang tahun Ulang tahun. pernikahan. ini bulan depan kan. Apa sih yang buat kalian bertahan? Nanti aku bayangin tuh kan rumah tangga itu nggak seperti film-film Disney. Wah, apa setuju tuh. yang bahagia. Setuju. Gitu. Pasti ada berantemnya. Wah, ada sering. yang cubit-cubitan. Setuju. Ada yang nggak karu-karuan. Tapi Cakar-cakaran, apa yang membuat bertahan? jabak-jabakan. Yang membuat bertahan? Rasa sayang satu sama Rasa lain. sayang, cinta. Itu. Ah. Oke, cobain ya. Cobain. Gini nih. Dekap aku dengan rasamu yang terdalam, peluk aku dengan cinta terbaikmu, kita akan arungi segala duka hari ini, hari ini. Dengan cinta, dengan sayang, kita kan bertahan. Coba musiknya kau tidak? Dekap aku dengan rasamu yang terdalam, peluk aku dengan cinta terbaikmu, kita akan arungi segala duka hari ini, hari ini. Dekap aku dengan rasamu yang terdalam, peluk aku dengan cinta terbaikmu, kita akan arungi segala duka hari ini, hari ini. Dengan cinta, dengan sayang, kita kan bertahan. Ini bagus banget. Demi Allah bagus banget. Ini, aduh, Mas Opik 5 menit loh jadi lagunya. Jadi ini. Alhamdulillah. Mas Opik, boleh nggak aku sama istri aku nyanyiin kalau Mas Opik? Oke, bisa. Beneran Mas Opik? Ini mau lagu. Wah, ini beneran Mas Opik ya? Ya Allah beneran. Ini bagus ini. Dekap aku dengan rasamu. Sekali lagi nih. Bagus nih. Dekap aku dengan rasamu yang terdalam, peluk aku dengan cinta terbaikku, kita akan arungi segala duka hari ini, hari ini. Bagus sayang ya? Bagus kan? Dengan cinta. Cel. Bisa, ini bagus ini. Dengan sayang, kita kan bertahan. Oh, iya. Dapat Mas Opik ya? Hanya 5 menit. Makanya itu dia jagonya Mas Opik. Kok bisa Tapi ya? ngomong-ngomong jago, Ini ada buat yang nyariin lu nih, bagus Am. banget ini. Sayang ada yang nyari Banget ini. Ada yang nyariin nih sama
Siapa lagi? Gua mau ini dulu sama Mas Opik. Siapa yang nyariin gua? Ini katanya mau bayarin motornya nggak jadi-jadi kabur-kaburan. Bayar motor apa? Gua udah nggak mau beli motor udah nggak boleh ini. Enggak, orangnya nanya mulu, katanya kebanyakan nanya nih katanya bos. Kagak lu beli-beli. Ya udah. Gimana enaknya sekarang? Ya udah kalau gue datangin lu takut nggak? Ya, gua nggak pernah merasa ada gimana-gimana. Katanya lu kabur. Coba. Panggilin ya. Iya. Numpak, numpak, numpak ke es krim. Reng, teng, 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 teng. Reng, teng, 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 teng. Numpak, numpak, numpak ke es krim. Reng, teng, 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 teng. Reng, teng, 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 teng. Numpak, numpak, numpak ke es krim. Reng, teng, 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 teng. Reng, teng, 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 teng. Bawaan lu ya? Nggak sengaja. Masih ada. Motornya belum ada yang mau beli-beli kan? Lagi nawarnya kemahalan. 150 juta. Siapa yang mau beli? Kenapa mahal sih? Kenapa lu kasih harga mahal? Lu nggak tahu spesialnya ini motor? Apa? Banyak cinta dan kasih sayang. Blockingan Pak. Boleh Apa? Bau 2 tak lu tuh. Gua seminggu nggak datang ke rumah lu. Kenapa? Ini udah tuker mobil sebenarnya. Nggak mungkin. Ada Sultan yang mau nuker sama mobil. Siapa? Ada lah, ntar gue datang ke rumah lu kaget lagi. Nggak, lu nggak percaya gua. Gua buktiin mau? Mau? Ya ntar gue buktiin. Mana? Pokoknya ini berubah. Oke. Ya? Jadi mobil? Jadi mobil. Oke. Masa? Tapi gua emang nggak mau ah. Soalnya Kenapa? 150 juta nawarnya mana mau kita. Mahal banget. Masa Sultan denger 150 juta nawar mahal. Lu nggak enak apa Mas Opik? Mas Opik ini. Ada baru lagu ciptain buat gua. Kan dibikinin lagu. Ya. Tolong bantu jualin Ereking saya, Ustaz. Ya. Masa Mas Opik suruh jualin motor. Saya bikin lagu ya. Udah, cuman katanya ada yang mau beli nih Sultan lagi namanya. Siapa? Sultan Jorgi. Adalah pokoknya Sultan nih. Kita lihat artikelnya Looking to Visual. Jadi Jaguar Tower RX King milik Ade Jigo 60 juta. Sultan Andara dibilang ngomong doang. Bukan yang ngomong doang, lu Dia nawar 60. ya gua kan 50 juta, gua udah mau 50 juta. Masa Lu dihargain mau 50? 150 juta? Mas Opik, masa motor itu mau 150 juta? Siapa yang mau beli? Tanya, Ustaz, tahu kan Ya. legendanya Ereking bagaimana? Legenda. Mahalnya. Jadi emang historinya itu yang mahal. Histori orang yang pakai motor itu perampok dulu. Itu disebutnya motor rampok. Jadi paling tinggi berapa nih tawarannya? Paling mahal? Itu sama Denny 65. Terus gua kemarin minta 150 kan? Pego. Mahalan. Loh, ada Sultan aja berani tuker sama mobil. Aduh, emang apaan sih motor bisa sampai semahal gini? Ini dulu waktu zaman gua masih SMP, ini paling dijual 5 juta zaman dulu. Sekarang gua tanya sama orang-orang, pasti semua orang pernah ngerasain ada kenangan sama Ereking. Gua nggak ada. Gak ada, Nah, gak ada. cerita ada SMP. Iya, waktu SMP sih. Berarti ada cerita kan? Iya. Justru yang mahal bukan motornya, ceritanya. Gitu. Tapi udahlah kita jangan ngomongin motor lah. Mending kita, ini pas ada Ade nih. Ade kan setahunan lalu nih baru lewatin musibah, hampir 2 tahun ya? Hampir 2 tahun Desember Hampir ini. 2 tahun. Kalau Mas Opik tadi kan cerita tentang perjalanannya tadinya dari nyanyi metal sampai sekarang nyanyi religius dan semakin lebih religius lagi. Kalau Ade ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang religius yang membuat Ade itu menjadi memiliki pandangan lain dalam hidup ini, apalagi dengan kejadian yang kemarin tuh. Sebelumnya nih, Istri waktu meninggal sayang yang di kejadian sama teman-teman dari grup band 17. Seventeen. Ini ada. Dek, ini kita bukan yang menguak luka lamanya Ade lagi. Yes. Gimana Dek? Sedikit kita flashback bercerita. Ade bisa lolos dan survive dari kejadian tsunami itu, sedangkan kan istri Meninggal ya. Jadi sejak kejadian itu saya percaya takdir itu ada. Karena memang Allah menakdirkan saya belum pulang. Jadi saya ya alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Memang pada saat itu kondisi saya lagi memeluk anak umur 2 tahun setengah pada saat itu. Terus kondisinya saya dan anak saya itu nggak bisa berenang. Tapi saya terdampar di satu ruangan yang menurut saya untuk hidup tuh mustahil, Ustaz. Dan setelah kering, kita cek ruangan itu ternyata sirkulasi cuci air kolam renang, pipa-pipa itu.
Masya Allah. Bunker ya. Bunker ya. Itu banyak pipa dan disitulah ditemukan almarhum istrinya Ivan, Dilan sama drummernya Andi. Nah di situ kondisinya Ustadz banyak pesan spiritual yang saya dapat. Di ruangan itu saya dengan air tinggi sebatas telapak ini beton, jadi saya cuma bernapas segini. Ini air masih segini. Di situ banyak kepala-kepala yang madep, semua saya melihat madepnya ke depan, gelap kan, gelap. Dan tidak ada orang teriak, tidak ada orang minta tolong, tidak ada orang kesakitan. Saya cuma mendengar 2 orang ceramah, laki-laki dan perempuan. Ceramahnya itu seperti menasehati. Tapi saya nggak inget dia bicara apa, tapi saya seperti dinasehati. Semua orang ada di situ. Dan ajaibnya Allah memberikan kesempatan kami kembali, itu pintu ada kebuka Ustadz. Jadi ada pintu terbuka yang logikanya itu tidak bisa terbuka. Nggak mungkin ya. Karena sudah tertekan sama air. Nggak, di situ orang udah nggak peduli satu sama lain, masing-masing. Pintu kebuka, tidak ada yang keluar untuk berebut keluar, nggak ada. Jadi orang pertama itu bapak-bapak yang saya ingat. Saya orang kedua sama anak saya. Sampai saya minta tolong untuk naik ke atas itu, anak saya tolong diangkat dulu baru saya naik. Karena memang kondisinya di bawah. Itu setelah dicek pagi harinya, memang logikanya secara melihat kondisi kecil untuk hidup di situ. Selain ada kehilangan istri, ya alhamdulillah anak selamat ya deh. Alhamdulillah anak selamat. Kawan kita juga ada Temen AA waktu layar lebar dulu, dia banyak cerita juga. Banyak cerita juga aku sama almarhum sama Jimmy. Dulu pernah sering bareng lah acara zaman kita awal-awal sampai akhirnya kita sempat main film bareng, tapi setelah itu kita jarang ketemu lagi. Itu juga kan sahabat Ade juga. Betul. Jimmy nggak terselamatkan. Ya kita berdoalah untuk semua sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, semuanya yang sudah mendahulukan kita, semoga selalu diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin, amin ya. Kalau untuk Jimmy sendiri terakhir sama Ade, di sana sempat ngobrol nggak, Dek? Ya, saya berteman dari 2009 sampai kejadian itu, saya nggak pernah berantem, nggak pernah debat. Tapi malamnya kejadian, siangnya saya debat masalah untuk perform malam, masalah ide. Itu seumur hidup saya kenal sama dia, baru itu saya debat. Dan tidak pernah biasanya AA tuh marah. Karena dia orang tipikal yang tidak bisa marah. Hari itu doang dia marah? Hari itu doang. Argo marah waktu itu. Iya. AA ya Argo marah. itu nama aslinya Argo, panggilannya Jimmy. Betul. Nah, sampai akhirnya setelah kejadian kita flashback. Iya ya, saya berteman sama dia nggak pernah marah. Tapi hari itu dia ngalah untuk debat itu. Akhirnya ngalah, malamnya kejadian. Tapi setelah kejadian itu, Dek, sorry Dek, lo dapet pelajaran hidup atau spiritual banget nggak? Kan lo kan beruntung lah selamat sama anak lo. Lo dapet something yang beda nggak setelah kejadian itu? Kayak apa lo lebih bersyukur, apa lo lebih perdalam agama? Setelah kejadian, pertama saya bersyukur anak-anak selamat. Walaupun saya kehilangan orang yang saya sayang. Tapi di balik itu banyak hikmah dan banyak kebaikan yang saya dapat. Allah menggantikan setelah setahun berlalu, saya nikah lagi. Dipercayakan kembali sama Allah untuk menikah. Dan istri saya juga yang sekarang sayang sama anak-anak. Alhamdulillah. Itu banyak kebaikan setelah kejadian. Setelah kejadian banyak. Akhirnya saya lebih banyak bersyukur sekarang. Ya. Setelah kejadian. Dan saya menganggap kejadian itu bukan musibah, hadiah. Tapi ada nggak waktu dulu sama almarhum Argo sama Jimmy kan kalian wah udah Ya, bareng-bareng nih, bareng-bareng terus ada nggak sih yang belum kecapean bareng? Jangan dijawab dulu, Adek. Jangan kemana-mana tapi oke bos. Siap. Anak kita ngopi yuk. Biar semangat nih sampai di segmen akhir. Gue tuh gak sabar banget segmen ini, gue tuh suka banget kopi soalnya. Tapi kalau gue ngopi, gue tuh sebenernya takut. Lo tau gak kenapa gue takut? Kenapa? Gue suka kembung. Aduh, tenang aja. Gue punya kopi kekinian yang bikin melek tapi gak bikin kembung. Beneran gak sih gak bikin kembung? Soalnya perut gue tuh kembung terus kalau gue lagi nge-host kerja.
Makanya gue suka ngindarin kopi karena gue takut kembung. Aduh, lo tuh gimana sih? Ini tuh beneran. Ini tuh kopi bikin melek tapi nggak bikin kembung. Gue tuh setiap pagi nggak lupa seduh kopi ini dulu biar semangat. Ya udah deh, gini deh. Kalau emang nggak bikin kembung dan bikin melek, buatin dong. Jadi lo bener nih, mau kopi gaul dan gak bikin kembung. Ini dia nih. Tara! Kopi hitam Gilus Mix. Gue jamin 100% lo bakal jatuh cinta sama kopi ini. Tapi sekali lagi gue ulang ya, ini serius nggak sih bikin melek tapi nggak bikin kembung? Sama katanya ampasnya tuh cepet turun. Tapi ya kalau gue minum, ampasnya nyangkut di gigi gue nggak? Terus gue kembung nggak? Aduh, Ona, tenang. Ini kopi tuh beda dari kopi hitam lainnya. Kopi hitam Gilus Mix, kopinya digiling halus. Jadi ampasnya cepet turun dan gak bikin nunggu. Bener ya, ampasnya cepet turun ya. Gue nggak percaya deh sama lu, Gi. Ya udah nih gue bikinin buat lo ya, Bener biar ya? percaya dan langsung cobain. Nih gue bikinin nih ya, oke. Gue bikinin khusus buat Onadio. Kita bikin. Wah. Aduh, gue gak sabar nih. Sabar. Oke. White. Nih. Enak lebih ya, Gi. Oke. Nih, udah jadi nih. Spesial buat lo. Nih. Tunggu dulu ya, gue mau ambil punya gue dulu nih. Udah, gue tungguin ya. Ya. Aduh, aromanya enak banget. Gimana? Pertama yang gue kaget sih, ampasnya cepet turun. Terus nggak kayak kopi hitam lainnya. Gue tuh bete sama kopi hitam lainnya karena ampasnya tuh lama banget turunnya. Kalau gue bandingin sama kopi yang lainnya, lo lihat deh. Ya kan? Kok ampasnya masih banyak ya? Gue udah mulai percaya deh kalau emang ampasnya Gilus langsung turun gak pakai nunggu. Ya kan? Ini tuh kopi hitam dengan berbagai aroma. Nih, coba hirup yang punya gue. Ya kan, kalau punya gue ini aromanya vanila. Karena kopi hitam Gilus Mix ini memiliki 3 aroma. Ada apa aja? Gula aren, vanila, dan juga pandan. Ini tuh kopinya anak muda, pastinya kreatif. Habis. Bener-bener bikin melek. Gak bikin kembung, terus di gigi gue juga kayak gak ada ampas-ampas gitu. Oh, I love kopi Gilus. I love it. Ya kan, nih. Enak kan? Kopi Gilus Mix, kopi hitam anak muda. Udah melek? Udah melek, gak bikin kembung lagi. Balik lagi yuk, let's Yuk. go. Aduh, tapi gimana sebelum kita pamit, Adek, ada nggak kenangan sama almarhum Argo, Jimmy sebagai teman seperjuangan yang belum kesampaian cita-citanya apa sih? Kita alhamdulillah umroh sudah bareng, yang belum naik haji bareng. Naik haji bareng. Itu cita-cita kita. Amin. Kalau Mas Opik, untuk kedepannya lagi apa nih rencananya Mas Opik? Mas Opik kan alhamdulillah sekarang udah, Ya. Masya Allah udah luar biasa. Alhamdulillah. Pokoknya saya ngerasa waktu makin terbatas. Jadi kalau berkarya harus berkarya yang terbaik. Jadi waktu yang pendek, jalan yang sangat jauh, miskin ilmu, miskin amal. Jadi sudah saatnya kita, saya terutama itu, membangun diri itu, nguatin diri. Mulai cari guru yang benar, cari mursyid yang benar, nata hidup yang baru. Yang saya dibilang tadi, banyak orang apa? Memikirkan memikirkan hidup baik, Memikirkan hidup baik, tapi tidak memikirkan tidak mati yang baik. memikirkan mati yang baik. Ini benar sekali. Jadi ini masih ada waktu untuk kita berkarya yang terbaik. Husnul khotimah. Tapi gak ada kata terlambat ya? Gak ada kata terlambat ya? Kata terlambat.
Mau dosa kita banyak, Mau kita masih dosa sering kita- dosa, nggak ada kata terlambat. Barang siapa punya dosa sepuluh langit dan bumi, kemudian datang kepada Allah, Allah akan datang kepadanya dengan ampunan sebesar tebu. Amin, Bas. amin, amin. Aduh, mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini bisa mendapatkan berkah untuk semuanya. Hikmah Amin. Untuk semuanya, sekali lagi makasih ya. Buat Adin, Makasih. tunggu ke rumah gue. Ya. Mas Opik, lagunya nanti kita ngobrol ya. Oke. Wah, itu bagus sekali. Alhamdulillah, sampai ketemu lagi di Oke Bos. Maaf kalau ada salah-salah kata, niat kami hanya untuk menghibur. Sampai jumpa lagi di Oke Bos. Siap, Bos.